Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Vicky dalam ibadah online minggu ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita supaya fokus di dalam ibadah. Dan jangan lupa adik-adik sudah dalam keadaan bersih, sudah mandi dan memakai baju yang rapih seperti saat kita mau beribadah. Adik-adik juga menyiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan catatannya kalau nanti mau ada yang dicatat. Dan yang terakhir, adik-adik siapkan uang persembahan yang nanti akan diberikan dan dikumpulkan bersama dengan orang tua kita. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk beribadah hari ini? Pasti semuanya sudah siap ya adik-adik. Nah, sebelum memulai ibadah impa kita pada hari ini, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bernyanyi, adik-adik dibuka kidung cerianya dari Kidung Ceria 25 yang berjudul Mari Kita Bergembira. Adik-adik yang ingat gerakannya, pakai gerakannya adik-adik, kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik dengan semangat. 1, 2, 3. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan doa pembukaan. Adik-adik nanti terlebih dahulu berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang adik-adik perbuat. Dan nanti kakak akan tutup dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami ingin memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik kepada orang tua, kakak, adik, teman-teman, terutama kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 17 yang berjudul Burung Pipit. Kita bernyanyi bait 1 dan 2. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bait 2. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, kita siapkan Alkitabnya dari pembacaannya Mazmur 136 bait 1 sampai 26. Nanti Kak Vicky akan bacain dari bait 1 sampai 5, nanti sisanya adik-adik baca sendiri ya. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat penyertaan kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini masih bisa beribadah online bersama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah apa yang nanti hamba sampaikan juga dapat menjadi ajaran yang baik juga Tuhan untuk adik-adik kami, dan kiranya apa yang nanti saya sampaikan juga adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, biarlah mereka dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Adik-adik, kita mulai pembacaan Alkitabnya ya, dari Mazmur 136 bait yang 1 sampai 26. Kak Vicky akan bacain yang 1 sampai 5. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sisanya adik-adik baca sendiri ya. Ya. Adik-adik, untuk firman hari ini kita akan membahas tentang bangsa Israel dan Musa adik-adik. Adik-adik pasti udah tahu dong siapa itu Musa, siapa itu bangsa Israel. Nah, adik-adik akan mau mengingatkan lagi. Jadi, pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan adik-adik. Nah, adik-adik tahu dong siapa yang memimpin bangsa Israel saat itu? Ya, betul. Yang memimpin bangsa Israel saat itu adalah Musa adik-adik. Musa ditugaskan oleh Allah untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Adik-adik, menurut adik-adik susah nggak sih untuk keluar dari Mesir dalam perjalanan yang panjang? Kira-kira susah nggak adik-adik? Ya adik-adik, sangat susah, sangat berat, banyak banget adik-adik tantangannya. Adik-adik, saat bangsa Israel mau pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka menghadapi banyak tantangan. Yang pertama, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentaranya adik-adik. Gak gampang ya kan adik-adik pergi dari suatu tempat menuju tempat lain, ternyata mereka dalam posisi dikejar-kejar adik-adik. Mereka capek, terus mereka ketakutan, mereka dikejar-kejar sama orang yang mau nangkap mereka, pasti rasanya deg-degan, takut ya kan adik-adik. Nah, saat perjalanan itu pasti yang dirasain bangsa Israel sama, mereka takut, mereka gelisah adik-adik. Tapi di dalam pimpinannya Musa tidak membuat bangsa Israel juga makin takut adik-adik. Justru Musa menenangkan mereka. Musa selalu mengingatkan bahwa bangsa Israel ini dipimpin juga sama Tuhan. Bangsa Israel tetap dalam perlindungan Tuhan. Jadi dia mengingatkan kepada bangsa Israel jangan takut, karena Tuhan selalu setia untuk melindungi dan memimpin bangsa Israel adik-adik. Nah, di dalam perjalanan adik-adik, mereka sudah dalam perjalanan pergi menuju tanah Kanaan. Ternyata mereka harus melewati tantangan, yaitu ada laut besar adik-adik. Laut besar namanya Laut Teberau adik-adik. Nah, bingung kan adik-adik? Udah dalam perjalanan, terus ada laut besar yang harus mereka lewatin adik-adik. Udah bingung, takutan, tapi ternyata Tuhan menyertai mereka adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan ke atas permukaan lautnya adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi?
Iya adik-adik, yang terjadi sungguh ajaib dan sampai buat terheran-heran adik-adik. Laut yang segitu luasnya terbelah menjadi dua adik-adik. Ini penuh, terus dia kebuka. Ada sisi jalannya gitu adik-adik. Ada sisi jalan yang bisa dipakai untuk bangsa Israel dan Musa untuk melewati laut itu dan ke tempat selanjutnya adik-adik. Bayangin, ini laut luas, terus Musa mengangkat tongkatnya ke atas permukaan laut dan terbelahlah lautnya menjadi dua adik-adik. Sungguh hebat ya, Tuhan tuh memang luar biasa. Tuhan bikin bangsa Israel sampai terheran-heran adik-adik. Wah hebat banget ini, kenapa bisa gitu, ajaib ya adik-adik. Jadinya lautnya terbelah dua sehingga Musa mengajak untuk bangsa Israel lewat yang sisi yang kosong airnya adik-adik. Akhirnya mereka lewat dan ternyata adik-adik di belakang udah diikutin dong sama tentara Raja Firaun adik-adik. Nah, tidak di situ adik-adik kehebatan yang Tuhan tunjukkan, penyertaan yang Tuhan tunjukkan. Saat tentaranya mau lewat, mereka kan pakai kuda dan ada roda-rodanya adik-adik. Tuhan bikin roda-rodanya menjadi miring adik-adik. Jadi gak seimbang dong adik-adik. Jadinya mereka juga susah tuh mengendarainya. Nah, karena kesusahan itu kan mereka jadi agak lama ya adik-adik. Terus bangsa Israel tetap jalan. Dan saat bangsa Israel sudah sampai di ujungnya adik-adik, ya adik-adik, yang tadinya ada dua sisi, di tengah-tengahnya ada tentara Raja Firaun sedang mengajar bangsa Israel, padahal bangsa Israel udah sampai nih adik-adik. Nah, saat udah sampai, Tuhan Allah menyuruh kembali Musa untuk mengangkat tongkatnya dan meletakkannya lagi ke atas permukaan laut. Dan yang terjadi adalah adik-adik, air lautnya kembali bersatu adik-adik. Yang tadinya dua ada sisinya kembali menyatu, dan sehingga tentara Raja Firaunnya itu tenggelam adik-adik. Mereka tenggelam bersama dengan air laut yang sudah menyatu adik-adik. Dan itu membuat bangsa Israel senang adik-adik karena mereka merasakan pertolongan Tuhan. Mereka senang banget ya adik-adik, ya tadi dikejar akhirnya bisa lolos, dan Tuhan yang membuat mereka itu bisa lolos adik-adik. Bayangin gak gimana hebatnya Tuhan, gimana baiknya Tuhan sama bangsa Israel adik-adik, yang gak pernah membiarkan bangsa Israel sendiri, yang gak pernah membiarkan bangsa Israel susah. Tuhan akan menolong bangsa Israel tepat pada waktunya adik-adik. Nah adik-adik, untuk kehidupan kita sekarang adik-adik, kita juga gak boleh sedih terus, kita gak boleh ngerasa sendirian, kita gak boleh takut adik-adik, karena Tuhan itu selalu bersama kita adik-adik. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita lagi sedih, Tuhan itu mendengar semua doa kita, Tuhan melihat kita adik-adik. Dan tugas kita hanya satu adik-adik, tugas kita hanya perlu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang membuat kita senang juga, apa yang membuat kita agak-agak kepikiran gitu ya adik-adik. Dan Tuhan mau adik-adik untuk selalu berserah sama Tuhan, berserah, menyerahkan semua kekhawatiran adik-adik, ketakutan adik-adik kepada Tuhan, dan biarlah nanti Tuhan yang akan mengambil bagiannya, Tuhan yang akan membuat semuanya menjadi baik, dan tentunya yang terbaik juga buat adik-adik. Intinya kita gak boleh takut, kita juga gak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita harus selalu berserah dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya baik. Ya, terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 235 yang berjudul Aku Percaya. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat.
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat, penyertaan, kasih yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami yang berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan yang berkati bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kesedihan, kesusahan Tuhan, karena kami sedang dalam pandemi virus corona Tuhan. Tuhan yang berkati bangsa negara kami supaya bisa melawan virus ini Tuhan, supaya sama-sama menghindari dan mencegah Tuhan. Tuhan mau jadikan bangsa dan negara kami ini kuat Tuhan di tengah semua masalah yang terjadi Tuhan. Tuhan, untuk pribadi kami juga sebagai masyarakat Indonesia, Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan imun yang baik Tuhan, supaya kami juga dapat mencegah virus corona itu supaya tidak kena terhadap kami juga Tuhan. Tuhan, untuk semuanya Tuhan, ekonomi negara kami, pemerintahnya Tuhan, kami mau mendoakan supaya Tuhan yang mau ikut campur tangan, Tuhan mau menjadikan semuanya baik. Kami percaya Tuhan untuk semua yang terjadi, Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, yang saat ini kami juga gak bisa berdoa, beribadah bersama Tuhan, tapi dengan adanya perubahan ini Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya ada hikmahnya Tuhan. Doa yang belum sempurna ini mau kami alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya, adik-adik siapkan persembahan adik-adik terlebih dahulu. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 356 yang berjudul Ku Beri Persembahan. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Oke, kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita dengan doa. Adik-adik, sikap doa yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, gak terasa ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 269 yang berjudul Tinggallah Dalam Yesus. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, sekarang kita mau terima berkat, siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah kita selanjutnya.
Dadah!